Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segenap Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, mantan Direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional mengatakan, kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan merupakan 3 permasalahan besar yang saat ini dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, bangsa yang berada di garis khatulistiwa ini memiliki hasanah dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Tanahnya yang subur, hutannya yang luas, menjadikannya sebagai paru-paru dunia. Cadangan gas dan minyak bumi di negeri ini sangatlah melimpah. Tambang emas di negeri ini juga sungguh luar biasa, sehingga menjadi incaran negara adik kuasa. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Maka tidak heran apabila orang Arab mengatakan Indonesia bagaikan surga yang berada di muka bumi ini. Semua itu merupakan potensi zakat di negeri yang bertuah ini. Namun hadirin, dari ketiga permasalahan besar tadi, maka kemiskinan merupakan permasalahan yang paling berbahaya, karena kebodohan dan keterbelakangan muncul akibat adanya kemiskinan. Banyak masyarakat kita yang kekurangan sandang, pangan, dan papan, hingga tinggal di rumah gubuk yang tak layak huni. Hal ini sungguh sangat memilukan dan menyedihkan hati, karena terjadi di negeri yang kaya akan sumber rizki. Atas dasar inilah maka tergugahlah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Urgensi Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Mensejahterakan Umat, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك
mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sebab nuzul ayat tadi menurut Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, yakni berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasul, harta kami banyak, ambillah dan sedekahkan atas namaku, serta mintakan ampunan bagi kami." Dan Rasul menjawab, "Maaf Lubabah, saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta siapapun." Rasulullah tidak mau mengambil sedikit pun harta dari mereka karena belum ada perintah atas hal tersebut, sehingga datanglah perintah Allah pada ayat yang telah dibacakan tadi. Di dalam Al-Quran, perintah untuk menunaikan zakat diulang-ulang sampai 82 kali di dalam surah. Bahkan seringkali perintah zakat itu digandengkan dengan perintah solat. Tidak kurang sebanyak 30 kali Allah mengulang-ulang perintah itu. Hal tersebut dikandung maksud betapa pentingnya zakat, sebagaimana pentingnya menegakkan solat. Solat sebagai hubungan langsung kepada Allah, sedang zakat adalah bentuk kepedulian antar sesama yang sangat membutuhkan. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, potensi zakat di Indonesia menurut laporan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas per tahunnya mencapai 327 triliun rupiah, meskipun yang mampu dikumpulkan per tahunnya baru 11,5 triliun rupiah saja. Dari laporan Basnas tahun 2021 menyebutkan bahwa penerimaan zakat sebanyak 97,6 miliar, belum lagi penerimaan di Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota. Betapa besar potensi zakat yang bisa didayagunakan untuk membantu pengentasan kemiskinan. Apalagi rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam. Semestinya jangkauan untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kesejahteraan umat dan bangsa semakin luas dengan kerja sinergis antar Basnas. Timbul pertanyaan, kepada siapa saja harta zakat harus didistribusikan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dilunakan hatinya untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Hukum Zakat menyebutkan bahwa fakir dan miskin terdapat pada urutan pertama dan kedua. Hal itu menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah untuk mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat. Itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW menugaskan Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan, ajarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada golongan miskin. Lantas hadirin, bagaimana solusi dalam pengentasan kemiskinan saat ini? Yang pertama, membentuk badan amil zakat yang benar-benar profesional. Yang kedua, memasyarakatkan gerakan sadar zakat. Dan yang ketiga, memberdayakan harta zakat untuk kepentingan kesejahteraan umat. Sebuah syair mengingatkan kita, berzakat, mari berzakat. Berzakat membawa berkah. Berzakat, mari berzakat. Berzakat membawa rahmat. Berzakat menyucikan harta dan jiwa kita. Berzakat berpahala, amal jariah kita. Berzakat tanda cinta pada Allah Ta'ala. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa zakat adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap kaum muslimin. Jika ingin membangun kesejahteraan umat melalui zakat, maka perlu adanya pemberdayaan secara profesional, dan masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Jika setiap muzaki di negeri tercinta ini mengeluarkan zakat, maka fungsi zakat untuk mensejahterakan umat akan terwujud, dan Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera, hebat, bermartabat, dan maju. Demikian syarat yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum